Saat ini umat Islam sedang berbondong-bondong menunaikan ibadah haji. Info yang saya dengar di tahun lebih 2 kali lipat dibanding biasanya. Yang haji di tahun dari berbagai penjuru dunia kurang lebih 5 juta umat Islam, saudara. Alhamdulillah. Kita pengen apa kagak? Haji. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa haji, insyaallah. Bisa umrah, bisa ziarah Nabi. Amin ya rabbal. Pengen haji, saudara. Haji pahalanya luar biasa. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah, kata Rasulullah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, balasannya nggak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen luar biasa. Tapi masalahnya sekarang mau berangkat haji susah apa gampang? Kalau mau daftar reguler, Masya Allah, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun di Depok. Udah berapa tahun di Depok? Hah? 25 tahun di Depok. Itu gigi keburu menjenggot, saudara. 25 tahun reguler. Di sebagian daerah ada yang sampai 30 tahun, 50 tahun, saudara. Mau VIP, mahal, 300 juta, 400 juta, 500 juta. Tapi mudah-mudahan Allah kasih, insyaallah. Tapi bagaimana caranya, saudara? Allah Subhanahu wa taala Karim. Allah Rahim. Allah perintahkan kita haji. Secara rukun Islam, kewajiban haji bagi yang mampu nggak bisa digugurkan kecuali dengan menunaikannya, saudara. Tapi nggak perlu khawatir. Bagi yang belum bisa berangkat haji, belum mampu untuk berangkat, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan karamnya, dengan rahmahnya, dengan kedermawanannya, Allah taala siapkan amalan-amalan yang walaupun sederhana, kelihatannya kecil, akan tetapi kalau kita amalkan mendapatkan pahala ibadah haji, saudara. Apa amalannya? Semuanya disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang disebutkan nama Nabi yang salawat dikit banget nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi, saudara? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, riwayat Imam Abu Dawud, catat baik-baik, saudara. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan udah suci, udah wudu, keluarnya kemana ya Rasulullah? Ila salatin maktubatin, keluar buat sholat fardu, ke masjid, ke musalla, buat sholat berjamaah. Apa ganjarannya? Falahu mithlu ajril hajj al-muhrim, kata Nabi. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang haji, yang sedang berihram. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Amalan itu gampang apa kagak? Gampang atau tidak? Dibandingin pergi haji ke Mekah, gampang apa kagak? Gampang. Sehari bisa 5 kali. Nggak perlu biaya besar. Depan mata masjid musola, keluar rumah kata Nabi dalam keadaan wudu, sholat fardu berjamaah, dapat pahala seperti haji ihram. Gak heran. Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Murtada Az-Zabidi di dalam syarah Ihya'nya, beliau meriwayatkan satu athar. Apa di situ disebutkan? Man shalla as-salawat al-khams fi jama'atin faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Siapa yang sholat 5 waktu berjamaah istiqamah, di situ disebutkan faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Seakan-akan dia ngisi lautan dan daratan semuanya ibadah. Nggak heran, satu sholat aja udah kayak haji muhrim, kata Nabi. Makanya orang-orang dulu sepi luar
biasa. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, sedihnya luar biasa, kayak kehilangan miliaran, saudara. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab sholat lagi di kebun kurma. Ketika beliau di kebun kurma, namanya waktu itu belum ada speaker. Ternyata sholat asar di Masjid Nabawi sudah didirikan. Beliau nggak dengar, nggak ngeh. Bukan ketinggalan waktu asar, bukan. Ketinggalan berjamaah asar di masjid. Begitu beliau keluar masjid, ternyata udah habis sholat asar di masjid. Saudara, begitu beliau keluar kebun, itu nangis Sayyidina Umar. Nangis kesel luar biasa. Ya Allah, sampai ketinggalan sholat berjamaah gara-gara di kebun kurma. Akhirnya apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah, saksikanlah. Mulai hari ini, kata beliau, ini kebun kurma saya sedekahkan untuk umat Islam sebagai tebusan satu sholat asar yang ketinggalan berjamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Sayyidina Umar sampai begitu? Karena sadar kadar kerugiannya ketika ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Hatim al-Asam, seorang ulama sufi besar. Suatu saat anaknya meninggal dunia, saudara. Mohon maaf, suatu saat beliau ketinggalan sholat. Gurunya datang ke beliau, ke Hatim al-Asam. Wahai Hatim, saya turut berbela-sungkawa karena kamu ketinggalan satu sholat. Datang bela-sungkawa takziah gurunya. Gara-gara ketinggalan apa? Sholat. Ketinggalan jamaah. Gurunya datang bela-sungkawa. Apa kata Hatim al-Asam? Masya Allah, aku ketinggalan satu jamaah yang takziah hanya satu orang. Andai kata anakku meninggal, pasti ribuan orang akan datang takziah, kata beliau. Orang-orang ini, kata beliau, kalau musibah agama kecil, musibah akhirat saudara kecil, musibah dunia besar. Kata beliau, padahal demi Allah, andai kata aku punya anak, semuanya meninggal dunia, bagiku demi Allah lebih ringan daripada harus ketinggalan satu sholat berjamaah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa sampai begitu? Sadar kadar kerugiannya itu sebesar apa? Sadar, paham kadar kerugiannya sebesar apa, makanya dosa besar. Makin sadar kita kadar kerugian kita, makin besar penyesalan kita, saudara. Kenapa para salafun saleh begitu nyesel kalau tinggalan sholat jamaah, saudara? Karena mereka sadar betapa besar kadar kerugian yang harus luput dari mereka ketika meninggalkan satu sholat jamaah, ketinggalan pahala dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yang pertama yang dapat pahala haji apa? Sholat berjamaah. Keluar dari rumah dalam keadaan bersuci ke masjid, musalla, sholat berjamaah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, falahu ajrul hajil muhrim. Dia dapat pahala seperti orang haji yang muhrim. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid, hadis riwayat Imam Hakim, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hijjatuh. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, man ghada ilal masjid, siapa yang bergegas pergi ke masjid, kaitannya masjid lagi nih. Apa yang dia inginkan? Ingin dunia? Bukan. Ingin ketemu orang? Bukan. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu. Tujuannya cuma satu. Dia pengen belajar kebaikan atau ngajar kebaikan. Pengen ngaji atau pengen ngajar. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajjin. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Taman hijjatuhu, sempurna pahala hajinya, saudara. Masya Allah. Jawab yang jujur, masjid musola sekitar rumah kita banyak apa kagak? Pengajian di masjid musola banyak apa kagak? Depan mata, nggak perlu visa, nggak perlu tiket pesawat, nggak perlu
malam kita dicatat termasuk yang begitu, saudara. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, saudara. Makanya saya emang rugi kalau sampai di sekitar rumah kita banyak masjid, banyak musola, ada pengajian, kemudian kita nggak pernah hadir, emang rugi, saudara. Karena pahalanya begitu besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'ajri hajin taman hajjatuh, seperti orang yang haji yang sempurna hajinya, saudara. Itu yang kedua. Jelas atau tidak? Yang ketiga, saya pengen keluar dari sini semuanya ada di kepala. Saya nggak pengen kalau ceramah di satu tempat keluar ngalur ngidul jamaah pulang nggak bawa apa-apa. Selesai kita bicara harus ada ilmu yang nyantol di kepala. Syukur-syukur diamalkan buat ngangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga lebih gampang lagi Bapak Ibu sekalian, yang sehari-hari diajarin sama guru kita, yang sehari-hari dibimbing oleh Habib Abdul Qadir Fitri Al-Haddad. Apa yang ketiga? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, fuqara'us sahabah, sahabat-sahabat yang ekonominya menengah ke bawah. Pada saat itu mereka datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeluh para sahabat ini. Ngeluhnya bukan urusan karena susahnya uang, bukan. Ngeluhnya karena ghibthah, iri yang konotasinya positif kepada orang-orang kaya. Iri bagaimana? Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqun wa yujahidun. Mereka ngiri, ya Rasulullah, enak banget orang-orang kaya yang muslim, ya Rasulullah. Enak banget mereka di akhirat tapi dapat derajat tinggi, ya Rasulullah. Bagaimana mungkin, ya Rasulullah? Mereka sholat sama seperti kami sholat, mereka puasa sama seperti kami puasa, ya Rasulullah. Tapi bedanya, ya Rasulullah, walahum fadlu amwalin, mereka punya harta lebih, yahujjuna biha, dengan harta lebih tersebut mereka haji, ya Rasulullah. Wa ya'tamirun, mereka umrah. Wa yujahidun, mereka beri peralatan untuk berjihad. Wa yatasaddaqun, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa, ya Rasulullah. Sholatnya sama, puasanya sama, tapi ibadah-ibadah yang butuh uang kami nggak mampu, ya Rasulullah. Enak mereka dapat derajat tinggi, ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum illa rajulun 'amila mithlakum. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku kasih tahu satu amalan? Kalau kau amalkan satu amalan tersebut, kalian bisa nyusul orang-orang sebelum kalian derajatnya. Dan orang-orang setelah kalian gak bisa nyusul kalian kecuali yang amalkan apa yang kalian lakukan. Apa amalannya? Amalannya ternyata mudah, gampang, saudara. Kata Rasulullah SAW, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33, kata Rasulullah. Amalannya cuma baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, saudara. Kapan dibacanya? Khalfa kulli salatin, setiap selesai sholat. Saya mau tanya, yang begini sama guru-guru kita dicontohin apa kagak? Dicontohin apa kagak? Gampang apa kagak? Sebentar kagak? Enteng apa kagak? Tapi yang tinggalin banyak apa kagak? Karena nggak sadar. Kadar kerugiannya ketika ninggalin tuh nggak sadar. Makanya lebih milih begitu salam langsung buka handphone. Makanya lebih milih begitu salam langsung jalan. Karena nggak sadar kadar kerugiannya, saudara. Ya Allah, kalau kita ngikutin aja kayak guru kita. Sama Nabi sholat, kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihitung nih kadar garis yang ada di jari-jari 33 kali, saudara. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Panen sama
saudara. Adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Kalian akan nyusul mereka-mereka yang haji, yang umrah, yang sedekah, yang jihad, kata Nabi, saudara. Tapi sayang Bapak Ibu sekalian, terkadang bagi kita buka WA lebih menarik daripada mendapatkan pahala sebesar ini. Betul atau tidak? Kadang-kadang langsung ngobrol, langsung jalan lebih menarik daripada kita dapatkan ini. Maka mulai di malam itu dengar, kita tahu betapa besar yang kita dapatkan kalau kita amalkan itu. Dan kita tahu otomatis sebaliknya betapa besar kerugian kita kalau kita tinggalkan itu. Maka mudah-mudahan mulai di malam lagi seterusnya sampai seumur hidup gak bakal kita tinggalin lagi, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat. Tadi yang ketiga, yang pertama tadi apa yang pertama? Sholat jamaah di masjid atau musola. Yang kedua ngaji di masjid atau musola. Yang ketiga zikir setelah sholat. Sudah tadi dijelaskan. Yang keempat, tadi ini yang keempat hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmidzi Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musalla yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain falahu hajjatun wa umratun tammah wa fi riwayatin tammah. Ini lebih dahsyat lagi nih. Agak susah dikit, tapi kalau diamalin pahalanya nanggung-nanggung, saudara. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan baik-baik. Ini hadis sering dibawain guru-guru kita. Man shalla subha fi jama'atin. Syarat yang pertama, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh bagaimana? Langsung tidur, langsung keranjang, buka, thumma jalasa fi musalla. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya dia. Maksudnya tak melakukan aktivitas lain. Kalau bergeser dikit masih bisa dimaklumin. Maksudnya tak melakukan aktivitas lain. Dia duduk, dia fokus untuk apa? Yang ketiga, yazkurullah, berzikir. Zikir di sini pemahamannya luas. Kita kalau baca hadis, kadang-kadang Rasulullah menyebut hilakul zikir, halaqah zikir. Zikir di sini artinya bisa zikir menyebut Allah, bisa juga zikir maksudnya nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu bagian dari zikir semua. Artinya pokoknya duduk ngaji, kayak dengerin pengajian pada subuh di masjid-masjid, musola banyak apa kagak? Banyak. Duduk zikir, baca wirdul latif, diajarin guru kita. Baca Yasin habis subuh. Baca ya latif 129 kali sudah. Baca salawat busyra 41 kali. Zikir, manfaatin waktunya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Kalau udah terbit matahari, kata ulama jangan pas banget terbit matahari. Terbit matahari ditambah 16 menit kurang lebih saudara. Hatta tartafi'a syamsu qadra rumh, sampai matahari itu tinggi seperti kadar tombak. Ulama ahli falak mengira-ngirakan tinggi seperti kadar tombak itu 4 derajat. 1 derajat itu adalah 4 menit. 4 kali 4 berapa menit? 16 menit. 16 menit setelah waktu terbit matahari. Kalau kita buka HP, ada aplikasi macam-macam tentang sholat, Muslim Pro dan lain sebagainya. Di situ ditulis terbit matahari, asyuk, waktu terbit matahari. Tambahin dikit 16 menit, saudara, supaya keluar dari waktu diharamkannya sholat. Karena kalau sholat pas banget terbit matahari, hukumnya haram kata ulama. Minal awqatil muharramah, termasuk waktu-waktu yang diharamkan sholat. Maka dijelaskan itu hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai kurang lebih dikira-kirakan sama ulama 16 menit setelah terbitnya matahari. 4 derajat kali 4 menit 16. Ngapain setelah itu? Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat di sini niatnya sholat sunnah isyraq. Tapi andai kata ada yang mau niat sholat sunnah duha, udah masuk waktu duha. Karena udah terbit matahari sampai qadra rumh.
Udah masuk waktu duha silakan. Cuma memang afdalnya duha ketika matahari udah panas-panasnya, itu afdalnya duha. Tapi kalau udah mau sholat duha saat itu takutnya habis ini udah kerja, udah kagak sempat duha, nggak apa-apa langsung duha. Jadi siapa yang suruh berjamaah, kemudian duduk, zikir sampai terbit matahari, sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi SAW, falahu mithlu hajjatin wa umratin. Dia dapat pahala seperti haji plus umrah tamah plus sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, pahalanya dahsyat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Besar atau tidak? Amalannya kecil atau tidak? Kalau dibandingkan dengan pahalanya, amalnya kecil, saudara. Apa yang susah? Kalau di rumah emang susah ngamalinnya. Makanya minimal paling agak seminggu sekali, seminggu 2 kali ikut pengajian habis subuh di masjid musola. Kalau ikut pengajian habis subuh, insya Allah bisa, saudara. Tapi kalau di rumah yang agak biasa susah. Godaan bantal lebih menggoda, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, apa kata Nabi SAW ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ashtahil jihad falam aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku pengen ikut jihad. Ada orang datang ke Nabi ini, tapi aku nggak mampu ya Rasulullah. Mungkin udah ada uzur, mungkin dia udah sakit, mungkin udah tua. Aku pengen ikut ya Rasulullah, tapi nggak mampu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal baqiya min walidayka ahad? Bapak ibumu salah satu yang masih hidup apa kagak? Kata Rasulullah. Pokoknya salah satu antara bapak sama ibu. Kata dia, na'am ummi ya Rasulullah. Iya, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan kata-kata Rasulullah. Fas'alillah fi birriha. Fa in fa'alta dzalik fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kata Nabi, fas'alillah fi birriha. Ente cari ridha Allah melalui bakti sama orang tuamu yang masih hidup. Senangin hatinya, bakti kepadanya, saudara. Fa'in fa'alta dzalik, kata Rasulullah, kalau kamu melakukan itu, fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Ini kalau kita baca pakai kacamata ilmu balaghah, jumlah ismiyah tufidu thubut. Ngartiinnya bagaimana, deh? Kalau kamu lakukan, maka berarti engkau senantiasa dalam keadaan jihad, senantiasa dalam keadaan haji, senantiasa dalam keadaan umrah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang bisa terus-terusan dalam keadaan jihad. Ada orang bisa terus-terusan sepanjang tahun dalam keadaan haji, saudara. Setop-topnya orang raja Saudi sekalipun haji nggak bisa setahun lebih dari sekali, saudara. Itu apa kata? Karena haji Arafah, yang namanya haji itu ada patokan hari Arafah, nggak bisa setahun lebih dari sekali haji. Punya Saudi lagi dia nggak bisa. Tapi orang yang ingin orang tua bakti sama bapak ibu, saudara, fa'anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Engkau senantiasa dalam keadaan haji, kata Nabi, senantiasa dalam keadaan umrah, senantiasa dalam keadaan jihad. Kalau mau pakai bahasa yang lebih gamblang lagi, seolah-olah Arafah di rumahmu, Hajar Aswad di rumahmu, Ka'bah di rumahmu. Senangin itu orang tua. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk nyenengin orang tua kita. Allah jadi kita anak-anak yang berbakti, saudara. Baik orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah senangkan hati mereka di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kira-kira yang kelima jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi perhatikan baik-baik, saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya ada 5 amalan. Walaupun kita belum mampu berangkat haji, atau kita sudah haji tapi sedang tidak dalam keadaan haji, saudara, kalau 5 amalan ini kita jaga, maka insya Allah Allah kasih kita pahala haji, saudara. Tapi saya disclaimer terlebih dahulu, tetap kewajiban haji nggak bisa diganti, saudara. Kewajiban haji sebagai rukun Islam nggak bisa diganti. Orang yang mampu wajib,
Kata Rasulullah, orang mampu haji tapi nggak mau haji, maka siap-siap aja kalau nggak mati Yahudi, mati Nasrani, Ustaz. Na'udzubillah, amin. Tapi bagi kita umat Islam yang ingin sepanjang tahun dapat berkah rahmat Allah, dari itu 5 amalan yang kalau kita amalkan mendapatkan pahala haji. Yang pertama, riwayat Abu Daud, sholat berjamaah dalam rumah, dari rumah keluar dalam keadaan suci ke masjid, sholat berjamaah seperti orang yang haji yang ihram. Kemudian yang kedua, ngaji di masjid dapat pahala seperti haji dan ihram, saudara. Yang ketiga, zikir setelah sholat. Yang keempat, kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah isyraq, dapat pahala seperti haji yang sempurna. Dan yang kelima, yang terakhir, yang paling besar, berbakti sama kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk mengamalkan ini. Amin ya rabbal. Terakhir yang ketiga sebagai penutup yang ingin saya sampaikan, saudara. Terakhir, informasi perjuangan. Tadi sore, alhamdulillah, baru saja kami bersama ribuan umat Islam melakukan demonstrasi di depan Kementerian Agama dan di depan Kemenko Polhukam. Apa tuntutannya? Kita minta supaya Pondok Pesantren Az-Zaitun, begitu pula pimpinannya Panji Gumilang, saudara. Gumilang. Panji Gumilang agar segera ditangkap. Setuju? Setuju? Ini urusan aja itu dari 2000-an, tahun 2000 awal udah rame tapi rapi-rapi. Betul apa enggak? Pemikiran FPI yang amar maut Maimun kami bubarin, ye. Giliran Zaitun awet, ye. Dilanjutin bahaya dibanding nanti urusannya. Kira-kira kalau Panji Gumilang ditangkap, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oh, ini nggak main-main, saudara. Apa penyimpangan Zaitun? Yang pertama, yang paling parah. Saya mulai dari yang paling parah, saudara. Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu ya wahyu dari Allah, tapi redaksinya, kata-katanya itu ucapan Nabi, kata dia Al-Quran, saudara. Makanya apa yang dikatakan itu murid-muridnya, videonya banyak. Murid-muridnya kalau khutbah Jumat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Telah berkata Rasulullah di Al-Quran. Ngaco apa kagak? Ngaco apa kagak? Ahok, tahu Ahok? Ngina satu ayat itu, saudara. Ini Panji Gumilang satu Al-Quran diobok-obok sama dia, saudara. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada satu orang namanya Shabiq bin Asad At-Tamimi. Shabiq bin Asad At-Tamimi ini dicariin sama Sayyidina Umar waktu beliau menjadi khalifah. Gara-gara apa? Gara-gara ngomong seperti Panji Gumilang, agak sampai semarah itu, saudara. Cuma gara-gara ngomong tentang ayat mutasyabihat di tengah umat, akhirnya banyak umat yang bingung, khawatir bahaya buat umat. Dicariin sampai Sayyidina Umar, mana yang namanya Shabiq bin Asad At-Tamimi. Dicariin. Begitu ketemu, Sayyidina Umar mengatakan, man anta? Kata dia, ana Abdullah Shabiq, saya hamba Allah yang namanya Shabiq. Shabiq jawab lagi, man anta? Kata Sayyidina Umar, ana Abdullah Umar bin Khattab, aku adalah hamba Allah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar nggak pakai banyak ngomong, saudara. Itu batang pohon korma dikeluarin sama Sayyidina Umar, digebugin yang namanya Shabiq gitu, saudara. Badannya digebugin sama Sayyidina Umar sampai berdarah-darah. Itu kepalanya diketok, disabet Sayyidina Umar sampai dia teriak kesakitan. Kata dia, wallahi faqad dhahaba alladhi fi ra'si. Demi Allah, ini pala udah diketok-ketok sampai berdarah, isinya udah kagak ada, kata Shabiq, saudara. Nggak sampai di situ, Sayyidina Umar memerintahkan supaya orang ini diasingkan, dinafi. Bahkan di kota tempat Shabiq tinggal, Sayyidina Umar ngirim surat buat gubernurnya, jangan ada satupun yang ajak dia ngomong. Masya Allah, ini cuma bicara tentang ayat mutasyabihat.
Apalagi kalau ini Panji Gumilang ada di zaman Sina Umar nih saudara. Gua nggak bayangin jadi apa, jadi perkedel urusannya saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya nggak ngajarin kita main hakim sendiri, enggak. Sina Umar khalifah pemerintah saat itu. Tapi kita minta pemerintah tegas dari 2002 urusannya saya itu nggak beres-beres saudara. Muridnya makin banyak luar biasa. YouTube-nya terang-terangan. Bahkan dari Kementerian Agama datang tuh. Kalau nggak salah dari Kementerian Agama Indramayu datang, dia tantangin sama dia, lihat videonya. Begitu ditegur, kenapa? Itu sholat Id campur laki perempuan. Bahkan ada non muslim di tengah shotnya ditantangin, kalau perlu besok khotibnya perempuan, kata dia sholat Jumat. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Ini kita minta, kalau memang pemerintah betul-betul Pancasilais menjalankan ajaran ketuhanan yang Maha Esa, kalau memang pemerintah betul-betul menjaga kehidupan beragama di negeri ini, kita minta tegas, larang Al-Zaitun, bubarkan Al-Zaitun, tangkap Panji Gumilang, saudara. Setuju? Setuju? Obat siap jaga Islam, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap perjuangan Pancasila, siap bubarkan Al-Zaitun, siap seret Panji Gumilang ke penjara. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Itu saja yang saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terakhir sama-sama kita baca Tibbul Qulub dengan niat mudah-mudahan Umi dari Al-Habib Abdul Qadir Fikri Al-Haddad yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dijaga zahir batinnya. Itu pula orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang lagi sakit, termasuk diri kita benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama-sama semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa tawariha wa ya Rasulullah. تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. واقض
واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. إلى هذه النية ولكل نية صالحة. ثم إلى صاحب الحول الحبيب أحمد بن عبد القادر الحداد والد العطس، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر. الفاتحة. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد